إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Oleh karena itulah kita dapati ayyuhal ikhwatu fillah, al-haqqul mubin, makna yang hak, yang paling jelas dalam ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala yang paling besar, yaitu masalah tauhid. Kita dapati Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang dalil-dalil penetapan tauhid dengan penjelasan yang paling gamblang dari berbagai segi dalam Al-Quran, yang menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah sembahan yang benar semata-mata, dan segala sesuatu penghambaan diri kepada selainnya adalah penghambaan diri yang batil. Lihatlah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan tentang kemahaesaannya dalam rububiyah, bahwasanya dia pencipta semata-mata, pemberi rezeki, pemberi berbagai macam nikmat, yang mengatur alam semesta beserta isinya. Untuk dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala mengajak manusia agar menyembah kepadanya semata-mata. Oleh karena itu, tauhid rububiyah mengandung konsekuensi penetapan tauhid uluhiyah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah kalian Rabb Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelummu agar kalian bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi, dalil yang pertama adalah penetapan tentang rububiyah Allah dari berbagai macam seginya. Masalah penciptaan, pemberi rezeki, pengatur, pelindung, semua Allah yang mampu melakukannya. Bahkan ini diakui oleh orang-orang musyrik apa ini tentang kebenaran tersebut. Maka Allah mengajak manusia untuk beribadah kepadanya dengan penetapan rububiyah dari berbagai segi makna rububiyah yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Kemudian, penetapan atau penjelasan tentang keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Penetapan nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia, yang maha sempurna, menunjukkan bahwasanya segala kemuliaan, keagungan, dan kebesaran adalah miliknya. Maka yang memiliki sifat-sifat yang maha mulia, maha indah, dan maha baik seperti itu, mestinya dialah yang pantas untuk diibadahi semata-mata. Dialah yang pantas untuk diminta dan diharapkan. Dialah yang pantas untuk manusia bersandar dan bertawakal kepadanya semata-mata. Ini bukti yang menunjukkan demikian. Jadi penjelasan Asmaul Husna, kita mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya, untuk setelah itu kita menetapkan penghambaan diri kepada Allah semata-mata dalam semua segi bentuk penghambaan diri. Makanya orang yang paling sempurna ibadahnya, orang yang paling sempurna penghambaan dirinya kepada Allah adalah yang paling mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya. Saya pernah nukilkan ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala yang mengatakan, akmalun nasi ubudiyatan al-muta'abbidu lillahi bi jami'il asma'i was sifatil lati yattali'u 'alaiha al-bashar. Orang yang paling sempurna penghambaan dirinya kepada Allah adalah orang yang beribadah, orang yang mampu beribadah menghamba diri kepada Allah dengan semua kandungan nama-nama dan sifat-sifatnya yang mampu dipahami oleh manusia. Jadi semakin banyak orang mengenal kandungan nama-nama dan sifat-sifat Allah, semakin besar pula doa dalam dirinya untuk nantinya menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyempurnakan tauhidnya, penghambaan diri kepada Allah dalam semua bentuk ibadah yang lahir maupun yang batin. Saya pernah jelaskan juga kenapa ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat Allah demikian tinggi kedudukannya dalam Islam, seperti ayat itu dikatakan a'dhamu ayatin fi kitabillah, ayat yang paling agung dalam kitabullah. Surat Al-Ikhlas yang dikatakan oleh Nabi SAW ta'dilu thuluts Al-Quran, sebanding dengan seperti Al-Quran, dan yang lainnya. Itu penjelasan yang kedua. Penjelasan yang gamblang yang ketiga lagi, masalah yang berhubungan dengan nikmat. Nikmat yang Allah limpahkan dalam berbagai macam bentuknya kepada manusia. Nikmat lahir yang batin yang tidak ada seorang pun yang mau memberikannya kecuali dia semata-mata. Sampai-sampai dalam surat An-Nahl, surat An-Nahl yang sebagian para ulama menyebutkan surat An-Nahl ini namanya Suratun Ni'am,
surat tentang nikmat-nikmat Allah, karena banyaknya Allah menyebutkan tentang berbagai macam nikmatnya dalam surat tersebut. Ini menunjukkan sebesarnya petunjuk bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Rabbul Haq, sembahan yang benar, satu-satunya yang berhak disembah, satu-satunya yang manusia mestinya menyandarkan harapan dan ketakutannya kepadanya semata-mata, tidak kepada yang selainnya. Kemudian dalam ayat Al-Quran Allah menyebutkan pengabulan doanya terhadap pengabulan doa orang-orang yang berdoa dalam keadaan butuh, orang-orang yang sedang tertindas, orang-orang yang dalam keadaan sulit. Cuma Dia satu-satunya yang mengabulkan hal tersebut. Dan ini pun diakui oleh orang-orang musyrik. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Naml ayat 62, "Amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardh a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun." Atau siapakah yang dapat menjawab seruannya orang yang sedang dalam keadaan sulit, sedang kesulitan, ketika dia berdoa kepada Allah dan menghilangkan kesulitannya dan menjadikan kalian sebagai khalifah di muka bumi. Apakah ada sembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala? Maka sangat sedikit di antara kalian yang mengambil pelajaran. Ini contoh-contoh bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa cuma Dia yang mampu memberikan kebaikan dan mendatangkan bahaya atau madarat bagi manusia. Maka mestinya orang yang telah mengakui hal ini berarti dia menyandarkan semua kebaikan kepadanya, beribadah kepadanya semata-mata, bersandar kepadanya semata-mata, dan berharap serta takut kepadanya semata-mata. Jadi inilah contoh-contoh bagaimana perkara yang paling besar dalam agama tauhid adalah perkara yang paling jelas diterangkan dalam Al-Quran dengan berbagai macam bentuk penjelasan, yang berarti orang yang berpaling dari kebenaran yang besar ini adalah orang yang paling bodoh, orang yang paling tertutup semua kebaikan dalam dirinya, na'udzubillahi min dzalik. Yang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ini untuk menetapkan bahwa Dia adalah Al-Haqqul Mubin. Dia adalah yang maha hak, sembahan yang benar satu-satunya, dan Mubin yang maha menjelaskan kebaikan-kebaikan kepada hambanya. Maka inilah makna yang agung yang bisa kita kaji dalam Allah Subhanahu wa taala Al-Haq dan Al-Mubin, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa memahami segi-segi kebenaran dalam dua nama Allah Subhanahu wa taala yang agung ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk selalu mengambil petunjuk, mengambil kebaikan, mengambil cahaya yang sempurna dari petunjuknya, dari ilmu yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sunnah-sunnah beliau, untuk semakin menerangi hidup kita, semakin menghilangkan segala belenggu-belenggu dalam kehidupan kita, untuk bisa kita menyempurnakan kebaikan dalam diri kita dengan taufik karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Demikianlah ikhwatal Islam, semoga apa yang saya jelaskan, apa yang kami jelaskan pada kesempatan pagi hari ini memberi manfaat kepada kita semua. Dan sebelum saya akhiri, afwan atas segala kekurangan dan kesalahan, saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Naam, Ustaz. Jazakallahu khair.